Sekarang di depan kita ini ada dua Agya yang sangat identik tapi beda generasi ya guys. Ini Agya GR Sport AT 2022, sedangkan yang ini Agya G CVT 2025. Keduanya sama-sama LCGC, bisa dilihat dari logo depannya sama-sama logo Garuda. Bedanya ini dia punya emblem-emblem GR Sport-nya. Kalau secara eksterior depan bisa dilihat ya, untuk Agya yang generasi lama itu masih full bohlam. Meskipun di sini modelnya udah model HID ya, tapi tetap aja sebetulnya isinya bohlam. Bahkan sampai ke fog lamp-nya pun bohlam. Kalau generasi yang baru ini sudah full LED. Dari headlamp-nya, sen-nya, bahkan ini sampai aksen fog lamp. Ini bukan fog lamp ya, aksen aja sebetulnya. Tapi ini juga tetap LED. Kalau secara sporty, mana yang lebih sporty? Itu subjektif ya. Kalau dari gua sih kelihatannya lebih suka yang ini. Nah, kemudian kita lihat ke bagian belakangnya yuk. Syah. Kalau dari belakang ya, bisa lihat ya, ada Agya yang 1.2 GR Sport dan Agya 1.2 G CVT. Desainnya jelas lebih baru yang G CVT. Tapi bisa dilihat ya, dua-duanya itu masih full bohlam alias belum ada LED, baik dari lampu rem, lampu sen maupun lampu mundurnya. Tapi kalau dari belakang, tuh biasa gue harus jujur, ini yang lebih baik. Kenapa? Karena untuk buka pintu belakang ya, Agya itu bisa dari sini, langsung ya, ada tombol ya. Sedangkan kalau yang Agya generasi lama ini nggak bisa men, nggak ada tombolnya di sini. Kita harus ke bagian depan supir dan cetek gitu, kayak buka kap mesin. Ribet banget deh. Kalau Agya yang generasi ini gitu ya. Secara desain subjektif, mirip dua-duanya, bagus dua-duanya, tapi secara fungsional jelas Agya generasi baru pemenangnya. Sekarang kita bahas ke bagian ban. Nah, dari sektor ban dan kaki-kaki, Agya yang generasi terbaru dan Agya yang lama itu pakai ban yang jenisnya sama persis. 17565 ring 14. Standar banget untuk LCGC ya. Yang sama dipakai juga di Calea Sigra. Bedanya di desain velgnya ya. Kalau yang Agya baru ini itu one tone ya, warna silver. Dan untuk pengereman ya, di Agya baru ini sama juga ya. Belakangnya trommel, depannya cakram. Yuk kita lihat ke bagian Agyanya. Nah, untuk Agya yang generasi lama, ini velgnya sebenarnya udah ganti. Ini pakai velgnya Sigra AT 2022 ya, yang tipe R. Tapi untuk bannya tetap sama ya, 17565 ring 14. Kalau velg aslinya adalah yang gini. Langsung aja kita lihat ke interiornya. Nah, kita sudah di interiornya Agya yang lama ya, GR Sport AT 2022. Nah, bisa kelihatan ya, di sini emang desainnya lebih old school, bahasanya old school ya guys. Nah, kita lihat dulu dari speedometernya. Untuk speedometernya ini masih full analog. Ada bagian digitalnya kecil, cuman ya gitu aja sih, masih kayak generasi lama, warnanya oranye. Sebetulnya strukturnya itu sama persis seperti di Agya baru, beda desain aja sama fontnya kayak kelihatan lebih jadul. Nah, di bagian sini kita bisa lihat Odo, Trip A, Trip B, konsumsi BBM rata-rata, range, dan mode eco atau enggak, gitu ya. Jadi kurang lebih sama seperti di Agya baru. Nah, secara head unitnya ini lokasinya di bawah kisi-kisi AC, beda sama Agya baru yang lokasi di atas. Untuk fitur-fiturnya sebetulnya sama aja ya. Belum support juga Android Auto dan Apple CarPlay, tapi ya standar Bluetooth bisa. Cuman ini juga mirroring nggak bisa ya. Justru yang lebih keren ya, ini masih bisa pakai CD gitu. Kalau kita masih punya CD di rumah, kita bisa masukin ke sini dan kita bisa putar lagu melalui CD. Nah, terus ke bagian bawah, di bagian bawah sini ini cluster AC-nya modelnya yang generasi sebelumnya ya. Beda sama yang generasi yang ada di Agya. Terus kita ke bawahnya lagi, di sini ada colokan 12 volt 1 tempat penyimpanan dan di sini justru bolong nih. Depan sini bolong, tapi di sini ada dua buah cup holder. Cuma ini cup holdernya agak kecil sih. Nah, sama ya, di bagian sini juga ada cup holder. Dan ini ya, tuas transmisinya masih kayak zaman dulu banget nih. Agya yang generasi sebelumnya, yang generasi pertama tuh. Sampai ini tuh masih sama. Ini kayak tongkat tinggi dan dia masih AT konvensional sehingga desainnya beda sama Agya yang baru yang sudah CVT. Nah, kemudian di bagian jendela ya, selayaknya sebuah LCGC dia auto down tapi belum auto up. Terus untuk spion ya, ternyata menakjubkan ini sudah retract. Tapi belum auto ya, kalau kita kunci itu masih nggak kunci otomatis. Kemudian yang ngatur kiri kanannya dari sini juga. Gitu ya. Terus untuk bagian atasnya tidak ada vanity mirror ya, kosong dua-duanya. Di sini cuma ada satu lampu interior di depan dan ini tidak ada night and day mode. Jadi ya udah gini doang nih untuk bagian spionnya. Untuk AC-nya bulat, tidak ada cup holder di bawah bagian AC.
Untuk joknya standarnya juga adalah bahannya fabric ya guys. Terakhir di bagian setir sama ya, masih karet aja, nggak dilapisi kulit. Kemudian di bagian kirinya itu tombolnya untuk ganti suara, next dan back lagu, dan ganti mode. Di sini juga ada emblem GR ya guys, karena ini adalah yang tipe GR. Ini karakteristiknya beda banget sama Agya yang generasi baru. Kalau Agya yang baru itu rasanya mirip ke Raze. Nah, kalau Agya ini lebih mirip dengan Agya gitu. Agya yang selama ini kita kenal sebelum new generation yang itu gitu. Dia kaki-kakinya menurut saya ya lebih kuat justru di generasi baru. Ini terasa lebih kecil gitu dibanding Agya yang baru. Kalau lincahnya dapet lah, oke. Mesinnya itu terasa lebih powerful gitu. Silindernya lebih banyak. Meskipun secara angka di atas kertas nggak jauh beda ya dibandingkan dengan Agya yang baru. Untuk kursinya juga Agya yang ini masih model pocong guys. Jadi nggak bisa kita atur naik atau turunnya bagian kepala. Oke, kita langsung aja bahas Agya yang generasi baru. Let's go! Kita sekarang di interiornya Agya G-CVT 2025. Dan kelihatan ya, ini terasa lebih fresh, lebih modern dibanding dengan Agya yang generasi sebelumnya. Meskipun terasa basic gitu. Terasa lebih modern, tapi terasa juga tipe paling bawahnya gitu. Ya dari Speedo sama ya, aksennya warnanya oranye, dengan yang sebelah kiri itu tachometer dan speedonya masih analog. Tapi di sebelah kanan tentu saja ada bagian layarnya juga, itu kita bisa lihat odometer, trip A, trip B, kemudian konsumsi BBM rata-rata, dan range. Sama persis seperti di Agya yang tahun 2022. Kita langsung bagian setir. Yang menarik untuk di Agya yang ini kita bisa atur versi untuk triptonic ya. Itu untuk versi manual itu dari setir gitu. Ada triptonicnya. Dan di sebelah sini ada tombol-tombol sama ya untuk ngatur volume dan juga next atau back dari lagu. Nah keren ya, untuk Agya yang generasi baru ini ada tombol power. Jadi kita mau pakai mode power atau mode standar. Terus kita langsung lanjut nih ke bagian head unitnya. Beda ya, head unit ini di atas gitu. Kalau tadi di Agya lama, head unitnya itu di bawah kisi-kisi AC. Ya, standar juga ya, dia touchscreen sih touchscreen, tapi cuman support Bluetooth aja. Belum ada Android Auto dan Apple CarPlay. Kemudian untuk cluster AC-nya, dia digital ya. Cuman tetap aja masih sama basic gitu. Nggak ada settingan yang aneh-aneh, cuman ya kecepatan angin dan suhu. Nah, yang menarik di bagian bawahnya, ini tuh lebih lega gitu dibanding dengan Agya lama. Kalau tadi Agya lama bahkan bolong ya, nggak ada tempat naruh barang. Di sini juga ada cama colokan 12 volt dan ada 2 cup holder. Dan di sini ada cup holder satu lagi, jadi total 3 di tengah. Nah, transmisinya ini karena sudah CVT, itu desainnya sama persis seperti Avanza, Veloz, dan Raze. Gitu ya. Nah, di bagian tengah ini tempat naruh HP. Kemudian untuk joknya, ini dia sudah ada headrestnya ya, jadi bisa adjustable nih, sesuai dengan tinggi badan kita. Beda sama Agya lama yang masih bentuknya pocong. Untuk bagian jendela, selayaknya LCGC, auto down, tidak auto up. Gitu. Dan spionnya pun nggak bisa retract, jadi tenaga tangan aja. Gitu guys. Untuk aturnya juga masih dari sini untuk bagian spion. Untuk bagian atas, sun visor tidak ada vanity mirror. Cuman untuk spion tengah ada day and night mode-nya ya, yang manual. Nah guys, untuk rasa berkendaranya, Agya yang generasi ini itu terasa lebih kokoh ya, lebih solid gitu sebagai sebuah mobil dengan fitur-fitur lebih terkini. Kalau nyamannya ya nyaman, lebih nyaman daripada Agya, fitur-fitur lebih lengkap, lebih baru. Secara kita di jalan itu terasa lebih mobil kan, kayak lebih firm gitu kalau kita jalan. Kalau Agya yang lama tuh masih terasa LCGC banget gitu. Kalau ini udah terasa seperti di atas itu kelasnya. Dengan harganya pun ada kenaikan sedikit ya. Waktu itu dulu barunya itu 170-an juta. Kalau ini tuh 190-an juta ya di tahun 2025. Ya tentu dengan perbedaan 20 juta dan sudah all new juga, tentu saja kita berekspektasi lebih. Dan secara joknya pun dia di sini tuh lebih meluk gitu dibanding di Agya yang terasa lebih datar. Untuk getarannya wajar sih, ini karena 3 silinder kan. Getarannya lebih terasa dibandingkan dengan Agya yang itu, yang generasi pertama. Apalagi dengan semakin usianya mobil ini, getarannya pun akan semakin kuat. Oke, langsung aja kita bahas mesin dari kedua mobil ini. Nah, ini sekarang kita bahas mesinnya ya. Mesin Agya yang 2022 dengan yang 2025. Dan ini totally berubah. Meskipun sama-sama penggerak roda depan, yang generasi ini masih menggunakan AT konvensional, yang ini sudah CVT. Begitupun dengan mesinnya, ini 1200 cc 4 silinder, kalau ini 1200 cc 3 silinder.
perbedaan 1 silinder itu sangat terasa. Ya, kalau di Agya 4 silinder itu kan dia angkanya genap ya, sehingga kalau dia punya mesin tuh lebih halus, lebih getarannya nggak lebih minim gitu. Meskipun konsumsi BBM-nya akan sedikit lebih boros di Agya ini. Nah, untuk Agya yang 2025, yang aduh panas. Yang ini, itu karena 3 silinder, dia lebih irit, di atas juga larinya bisa lebih kencang sebetulnya ya. Tapi kekurangannya, dia itu menghasilkan getaran yang lebih parah dibanding mesin yang 4 silinder. Gitu ya. Jadi, secara kalau kita nyetir sebagai pengemudi ya, untuk sewa 2 hari, 3 hari, nggak akan jauh berbeda dari rasa mesinnya. Yang paling kerasa ada di getaran, karena ya 3 silinder tentu saja menghasilkan getaran yang lebih tinggi. Oke guys, itu aja untuk video perbandingan antara Agya GR Sport AT 2022 dengan Agya 1.2 G CVT. Gimana dong menurut kamu? Langsung aja tulis di kolom komentar, kita mau baca, lihat, dan balas komentar-komentar kamu. Untuk melihat video selanjutnya bisa explore channel kita, dan sampai ketemu ya di video selanjutnya. Dadah!